Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Siniar Enggang. Pada episode kali ini, saya Ibnu Yusya Ramadan akan menjadi pemandu saudara-saudara sekalian. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Sebagai pelajar tentu kita sudah belajar mengenai kalimat sejak bangku SD sampai dengan bangku perguruan tinggi. Akan tetapi, apakah kita sudah menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang ada di bahasa Indonesia? Apakah kita sudah membuat kalimat dengan baik dan benar? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada episode kali ini kita akan ditemani oleh seorang dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya, Ibu Alivia Nurrahmana. Selamat pagi Bu, selamat bergabung pada podcast kita di pagi hari ini. Ya, selamat pagi Pak Ibnu. Senang sekali bisa bertemu hari ini. Kita akan berdiskusi panjang lebar tentang kalimat tentunya ya. Iya. Tapi kalimat dalam bahasa Indonesia. Iya. Karena memang bahasa Indonesia ini kalau kata-kata mahasiswa itu kadang gampang-gampang mudah, gampang-gampang sulit ya Bu ya. Terkadang kelihatannya mudah, tapi ternyata waktu menulis banyak yang salah masih dalam Betul. Nah, karena itu nanti di sini kita akan minta bantuan Bu Alif nih untuk menjelaskan seperti apa sih kalimat bahasa Indonesia itu yang baik dan benar itu. Iya, boleh. Itu ya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan pertamanya mungkin ya Bu ya. Kita bahas aja dulu ini. Kalimat itu apa sih Bu ya? Begitu. Kalimat dalam bahasa Indonesia Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia adalah satuan bahasa yang lengkap yang mengandung maksud atau makna. Kemudian bisa juga kalimat itu kesatuan ujaran yang mengungkap suatu konsep pikiran dan perasaan. Selain itu kalimat juga merupakan perkataan. Dan salah satu definisi yang mungkin dikenal oleh siswa atau mahasiswa, jadi kalimat adalah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang terbentuk dari susunan beberapa kata yang menyatakan suatu makna tertentu. Jadi itu tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Itu definisi teknisnya. Iya, betul. Jadi kalau sederhana itu kalimat itu ya satuan terkecilnya ya. Ya betul, satuan terkecil, tapi dia kan dari beberapa kata. Betul. Tapi karena beberapa kata mempunyai maksud, akhirnya ini merupakan satu kesatuan yang disebut dengan kalimat. Oke, sebenarnya kalimat itu ada maksudnya. Betul. Oke. Nah, lalu kalau kalimat yang baik dan benar di bahasa Indonesia itu seperti apa ya Bu? Kalimat yang baik dan benar. Iya, nah, karena kita mungkin merasa sudah menulis kalimat, tapi ternyata sama guru kita masih salah. Betul. Sebetulnya kalimat baik dan benar itu tidak hanya baik tapi benar ya. Kalau baik itu biasanya memang bahasa yang ini ya, kalimat yang komunikatif. Oke. Tapi di sini tidak harus merupakan kalimat yang benar ya, karena kalau yang kalimat baik itu biasanya memang pertama unsur yang paling penting adalah komunikatif. Misalnya saya tadi ditanya oleh teman ketika di jalan, mau kemana Bu? Ke kampus. Jadi hanya satu kata saja sudah mewakili semuanya. Itu kalimat yang baik. Tapi kalau kalimat yang benar itu memang harus sesuai dengan kaidah tata bahasa Pak Ibnu ya. Jadi mungkin ejaannya benar, penggunaan kata depannya harus lengkap, kemudian EYD-nya juga harus baik gitu ya. Dan itu pilihan katanya juga atau diksinya juga harus sesuai. Itu kalimat yang benar. Tapi sebaiknya memang kita harus menggunakan kalimat yang baik dan benar gitu ya. Jadi tapi memang sulit ya. Iya. Tapi kalau kalimat yang baik itu memang biasanya ke arah bahasa yang non formal ya, non formal itu ya. Biasanya untuk bahasa pergaulan sehari-hari itu biasanya menggunakan bahasa yang baik ya. Artinya apapun yang kita katakan itu sesuai dengan pikiran dari si penerima. Pesan apapun akan diterima, akan sama ya persepsinya. Itu kalau bahasa yang baik. Jadi nggak ada miskomunikasi gitu ya Bu? Iya, tapi memang sulit ya bahasa yang baik ini. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengatakan sesuatu dengan apa pikiran dari yang mendengar, itu biasanya terjadi miskomunikasi. Ya, itu bahasa yang baik dan benar ya. Iya, baik.
Nah, lalu kalau misalnya ini kan kita sebagai di perguruan tinggi ya, Iya, sebagai betul, mahasiswa, betul. tentunya ketika menulis itu pasti dituntut kalimatnya baik dan benar. Betul. Tidak hanya baik ya, tapi benar. Sesuai dengan Betul. tadi, harus sesuai dengan kaidah aturan bahasa Pilihan Indonesia, kata. pilihan kata, ejaan dan lain-lain. Nah, kira-kira di dalam kalimat itu biar selalu baik dan benar itu kita bisa memperhatikan apa saja, Bu ya? Oke, baik. Nah, itu kalau mengarah ke sana, Pak Ibnu, berarti kita berbicara tentang kalimat yang efektif gitu ya. Apalagi Iya. itu kalimat efektif Kalimat itu. kalau kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat mengungkapkan suatu gagasan sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan tersebut sebagaimana dimaksudkan oleh penutur atau penulisnya. Hampir sama dengan tadi bahasa yang baik ya. Iya. Kemudian kalimat efektif juga kalimat yang dapat mewakili maksud dan pemikiran penutur secara tepat sehingga pendengar bisa memahami maksud dari penuturnya atau si pembicara dengan si pendengar gitu ya, istilah yang sederhananya ya. Oke, berarti kalau sudah kita bisa menggunakan kalimat yang efektif, otomatis kita pasti menggunakan kalimat yang Baik dan benar. Betul ya, karena itu mencakup semuanya itu ya. Oke, nah kalau berarti Bu, agar kalimat kita selalu efektif ini Bu, apa aja yang bisa kita perhatikan? Sebetulnya ada beberapa hal ya, tapi memang secara tidak kita sengaja kita sudah mematuhi semua aturan di kalimat efektif ya. Kalau memang itu penutur bahasa yang baik gitu ya. Mungkin kalau pertama untuk kalimat efektif itu adanya kepaduan Pak Ibnu ya. Ada kepaduan, kemudian ada kesatuan gagasan, ada kehimatan, ada keparalelan atau kesejajaran ya. Mungkin ada ketepatan atau kecermatan, dan yang terakhir ciri-ciri kalimat efektif adalah kelogisan. Ya, betul. Jadi ada ciri satuan gagasan gitu ya. Ya. Kepaduan, kehematan, dan apa ya? Mungkin bisa dijelaskan satu-satu aja Bu ya, biar tahu kalau kalimatnya kesatuan tadi ya, kalimatnya sudah kesatuan gagasannya bagus itu seperti apa. Kemudian ada kalimat logis juga Bu ya. Oke, kalimat logis itu seperti apa gitu ya Bu ya. Mungkin nanti bisa juga Bu dijelaskan satu-satu. Boleh, iya. Contohnya. Baik, misalnya kesatuan gagasan ya Pak ya. Iya. Jadi kesatuan gagasan ini dalam kalimat dapat dilihat dengan pemakaian subjek dan predikat yang jelas. Itu yang pertama ya. Kemudian kesatuan gagasan juga meliputi yang dimaksud adalah artinya setiap kalimat, baik itu kalimat tunggal atau kalimat majemuk, harus mengandung satu ide pokok. Nah itu ya, itu kesatuan gagasan. Jadi tidak harus apa ya namanya ya, yang dibicarakan A juga harus A juga yang dijelaskan gitu misalnya ya. Mana-mana. Iya betul, itu ada kesatuan gagasan ya. Ya ini. Misalnya contohnya ya. Iya. Oh ya. Misalnya di sini ya, berdasarkan agenda sekretaris, manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Misalnya di sini ya, contoh di sini ya. Berdasarkan agenda sekretaris manajer. Iya. Betul. Betul. Kan ada kenapa predikat ini kan bukan berdasarkan agenda, itu maksudnya apa? Subjeknya itu tidak jelas di sini ya. Jadi betul. Tahu yang nyuruhnya siapa ini? Iya, siapa? Berdasarkan agenda sekretaris manajer personalia. Artinya ini kalimatnya tidak efektif ya, karena tidak ada kesatuan gagasan dari subjeknya. Yang baca juga jadi bingung. Iya betul. Kalau dapat arahan dari bos begini, berarti kita ngikutin siapa? Betul. Subjeknya itu siapa gitu ya. Betul. Misalnya diperbaiki itu. Iya. Misalnya ya, berdasarkan agenda, koma, sekretaris manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Artinya berdasarkan agenda di sini mungkin dia posisinya bukan subjek lagi Pak. Dia sudah merupakan keterangan gitu ya. Kemudian berdasarkan agenda sekretaris, nah bisa ya, manajer personalnya akan memberi pengarahan kepada pegawai baru gitu ya. Ini berarti kembali ke kalimat yang benar tadi ya. Betul. Efektif ya, kalimat yang efektif adanya. Betul, kesatuan gagasan ya.
jelas subjek dan predikatnya. Iya. Itu. Yang cuma kurang koma aja Bu ya. Iya betul. Tapi kadang kan ya kita sebagai mahasiswa kadang waktu mengetik tuh entah karena saking sistem Lupa. malam kan kadang ya. Iya kayak betul betul lupa. betul. Berarti juga tanda koma mengubah arti ya Bu ya. Betul, iya. Oke, jadi untuk kesatuan gagasan Bu ya. Oke, lalu untuk misalnya ciri yang selanjutnya apa Bu? Ada kepaduan ya Bu ya? Kepaduan, betul. Oke. Tadi ya kepaduan ini adalah kalimat yang padu itu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Oke. Nah, itu kepaduan ya. Iya. Juga meliputi hubungan timbal balik yang benar di antara unsur pembentuk kalimat, yaitu antara subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan ya. Kemudian kepaduan ini juga meliputi informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah gitu ya, atau tidak tersendiri-tersendiri gitu ya. Oh iya. Itu meliputi kepaduan Pak Ibnu. Oke, jadi kalau membaca satu kalimat itu orang tahu apa ya? Kepaduannya. Iya, tahu kalau yang dibicarakan itu apa ya. Jadi Betul. maksudnya nggak macam-macam gitu Iya, ya. iya, betul. Oke, mungkin bisa biar lebih jelas nih Bu, contohnya misalnya Bu, Oke, ya. baik. Kita- Kalau contohnya ya misalnya contohnya ya, orang terbiasa tinggal di daerah berhawa panas, akan merasa tersiksa jika berada di pagi hari di Lembang, Bandung. Nah, ini. Nah, penggunaan kata berada di sini kurang tepat, penggunaan kata berada kurang tepat karena diikuti keterangan waktu. Orang terbiasa tinggal di daerah berhawa panas akan merasa tersiksa jika berada. pagi hari. Nah, iya kata berada di sini ya, pagi hari di Lembang, Bandung. Nah, ini kan tidak padu ya, Iya. karena kan ini kan pagi. Iya. Ya. Lalu kalimat selanjutnya. Selanjutnya saya punya rumah baru saja diperbaiki. Ah. Ini strukturnya juga kalimat yang rancu ya, Pak ya. Iya. Karena unsur saya punya rumah baru saja diperbaiki, kan membingungkan. Iya. Saya punya ruang baru saja. Iya. Bingung ya Bu ya. Saya punya rumah baru saja. Apakah saya punya rumah baru atau rumah saya baru saja perbaiki? Nah, ini ya. Nggak jelas. Betul. Nggak padu, gitu. Tidak padu ya. Kemudian yang ketiga tentang kelangkaan pupuk mendapat keterangan para petani. Nah, itu membingungkan juga ya. Artinya tidak tepat ya untuk kalimat ini tidak padu ya. Kalau perbaikannya berarti seperti apa? Nah, perbaikannya tadi ya, orang yang terbiasa tinggal di daerah panas akan merasa tersiksa jika pagi hari berada di Lembang, Bandung. Tadi kan ya kata berada tadi tidak tepat ya. Iya. Nah, yang kedua, rumah saya baru saja diperbaiki. Nah, ini yang benar ya. Iya. Artinya rumahnya ini ya sudah lama tapi baru saja diperbaiki. Bukan tadi kan rumah baru, seolah-olah rumah baru. Rumah baru tapi. Nah, betul ya. Kemudian para petani mendapat keterangan tentang kelangkaan pupuk. Nah, ini juga sangat jelas ya di sini Jelas ya. maksudnya. Betul. Betul. Kepaduannya ya. Betul. Jadi sekali lagi perhatikan kaidahnya lagi ya. Bu, ya. Betul, harus kaidah ya tentang kepaduannya tadi ya. Oke, kemudian ciri selanjutnya ini ada ciri apa ya? Jadi saya agak Ciri yang ketiga adalah keparalelan atau kesejajaran Pak Ibnu ya. Apanya yang sejajar ini? Oh ya, oke, baik. Jadi kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat ya. Kemudian untuk keparalelan juga mencakup kesejajaran, yaitu penyamaan jenis atau bentuk kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Kemudian bisa juga berarti keparalelan adalah jika unsur pertama menggunakan kata benda, unsur-unsur rincian lainnya harus menggunakan kata benda juga. Nah, itu artinya paralel. Ya benda, kalau orang ya orang gitu ya. Kemudian jika unsur pertama berbentuk pasif, maka unsur berikutnya pun berbentuk pasif gitu ya. Berarti harus dengan bentuk dibentukkan kalimat itu sama semua ya. Betul. Pasif. Iya. Kata benda. Iya. Oke, itu biar lebih jelas dulu kita. Boleh ya, silahkan ya.
Misalnya kalau contoh kesejajaran di sini, misalnya buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Wah, ini tidak jelas juga ya keparalelan. Kemudian yang kedua, kakakmu menjadi dosen atau sebagai pengusaha. Nah, kalau yang pertama itu buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkan. Ini tidak jelas juga ya. Kemudian kakakmu menjadi dosen atau sebagai pengusaha. Nah, ini apa maunya gitu ya. Jadi tidak paralel ya. Iya. Nah, jadi paralel berarti diubah ya Bu ya. Iya. Oke. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Oh. Artinya kan ada di sini paralelnya itu terlihat pada penggunaan ini ya, awalan D ya. Yes. Karena buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Oh, jadi kalau Misalnya buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan menerbitkan oleh Gramedia, itu kan beda lagi. Ya, Jadi ini paralelnya itu kita lihat di sini adalah penggunaan awalan dia akan dia, itu artinya sejajar ya. iya. Kemudian yang kedua, kakakmu menjadi dosen atau menjadi pengusaha. Nah, ini berarti kalimat menjadi di sini menjadi paralel ya, karena di sini apa menjadi dosen atau pengusaha. Jadi sama-sama paralelnya. Ini di sini kesejajarannya di sini Pak Ibnu ya. Oh ya. Jadi kalau menggunakan awalan D ya temannya juga harus menggunakan awalan D. Betul, gitu, betul. Ya. Kalau menjadi terus. Iya, tadi kan misalnya dia kata benda ya harus kata benda, kata kerja atau apapun. Harus konsisten. Betul, berarti betul, ya, betul. Bu, ya. Iya. Kadang ya namanya mahasiswa ya. Iya, betul. Kesalahan sering. Apa saja yang ada langsung dituliskan gitu. Betul. Iya, ini. Ya, itu memang agak aneh ya data yang itu dibuat. Betul. Jadi menerbitkan. Iya, dibuat dan menerbitkan. Kan itu tidak paralel gitu ya. Satunya di, satunya me. Kemudian yang kakakmu menjadi itu sebagai, kan itu tidak paralel ya. Oke. Betul. Masih ada lagi. Nah, misalnya. Nah, ini misal ya silakan dulu. Ini salah satu contoh yang tidak paralel juga ya. Coba saya cari ini ya. Iya. Tugas tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan keberhasilan produk nasional, mendorong produktivitas dan daya guna produksi, Iya. serta menjamin mutu barang dan jasa sehingga meningkatkan daya saing. Iya. Itu peningkatan sendiri dia Bu ya. Beda Betul, sendiri. betul. Tugas tersebut itu kan tidak paralel, ada peningkatan, ada mendorong, menjamin, meningkatkan. Nah, itu ya. Ada temannya ada Bu ya. Tidak paralel karena apa? Kemudian ada me ya ini ya. Nanti diubah menjadi Meningkatkan. Iya, betul begitu, ya. Bu. Ini kan paralel ya. Tugas tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan keberterimaan produk nasional, kemudian mendorong produktivitas dan daya guna produksi, serta menjamin mutu barang dan jasa sehingga meningkatkan daya saing. Nah, itu ya. Jelas ya. Betul, betul. Sejajar itu bentukannya. Betul. Nah, itu. Oke. Kemudian ciri selanjutnya tadi ada ketepatan. Iya, ketepatan atau kecermatan. Nah, ini penting juga ya untuk ciri kalimat efektif Pak Inu ya. Oke. Misalnya ketepatan ini berkaitan dengan pemilihan kata yang cocok dalam menyampaikan gagasan. Tadi kan saya katakan diksi ya. Ya, Ketepatan berkaitan dengan pemilihan kata atau diksi yang cocok dalam penyampaian gagasan. Yang kedua, sementara cermat adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda atau bermakna mendua atau ganda atau mungkin tidak jelas gitu ya. Iya. Maknanya seperti apa? Jadi nggak bikin yang baca itu bingung. Iya, betul. Bingung Nanti yang apa maunya. miskomunikasi tadi Betul, ya, betul. ya. Miskomunikasi Oke. ya. Berarti pemilihan katanya cocok, lalu misalkan tidak menimbulkan tafsiran ganda. Betul, menimbulkan makna yang berbeda dari yang ingin kita katakan gitu ya. Iya, ini sering terjadi miskomunikasi itu di sini juga, ketepatan dan kecermatan, karena kita tidak cermat sehingga kita salah persepsi itu Pak Ibu. Jadi sebetulnya orang berargumentasi berantem ya dari sini, ketepatan tidak tepat ya. Salah kata satu ada Betul, juga, Bu, ya. itu bisa membuat orang Maksudnya sakit hati. kemana-mana. Iya, betul. Tsunami itu datang dengan tiba-tiba, akibatnya puluhan ribu penduduk gugur.
Iya, tsunami itu datang dengan tiba-tiba, akibatnya puluhan ribu penduduk gugur. Nah, itu juga tidak tepat ya di sini ya. Iya, Bukan saja untuk pahlawan ya. Bu? betul. Nah, Gugur untuk pahlawan, mungkin meninggal itu ya, betul ya. kemudian Karena tidak tepat ya. yang kedua, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, ini ya. Mahasiswa perguruan tinggi yang Ini juga tidak tepat ya, kalau mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah, ini tidak jelas. Maksudnya itu apakah di sini mahasiswa yang terkenal atau perguruan tingginya? Nah, itu ya. Jadi tidak jelas di sini ya, membuat tidak tepat ya. Nah, jadi kalau berubah berarti itu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, tadi bisa menjadi apa ini? tewas. Oke, tewas. Iya. Ya. Kemudian yang kedua tadi dia lebih jelas siapa ya yang terkenal. Iya, betul. Jadi tsunami itu datang dengan tiba-tiba, akibatnya puluhan ribu penduduk tewas. Itu yang benar ya. Tepat ya. Kalau gugur itu biasanya untuk pahlawan ya. Iya, beda penggunaannya. Betul. Kalau itu mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, di sini kan jelas Iya. yang terkenal adalah perguruan tingginya, bukan mahasiswanya gitu ya. Jadi memang harus tepat di sini Pak ya. Antara pemilihan katanya tidak tepat, harus tepat ya Bu ya. Iya. Nah, ini yang berarti kan kurang kata dari aja sih ya. Betul. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal, jelas ini siapa yang terkenal. Betul. Setelah kita kata dari jadi jelas ya. Iya. Kadang sesimpel itu Bu ya, tapi kelewatan kita. Betul. Justru karena tidak tepat ini yang membahayakan Pak Ibnu ya. Tidak tepat, tidak cermat lagi Bu ya. Betul. Jadi waktu mengetik langsung kirim aja. Betul. Tepat dan cermat ya. Iya itu. Oke, lalu ada lagi ini Bu, ciri lainnya. Hemat. Hemat. Iya. Bukan hemat bakal kaya Bu ya. Betul. Tapi hemat penggunaan kata, bukan pelit ya di sini ya, supaya tidak mubazir ini Pak ya. Kata-kata yang kita gunakan. Jadi kehematan di sini memang kehematan dalam kalimat efektif mengandung arti tidak menggunakan atau memakai kata-kata mubazir atau tidak menjamakkan kata yang sebenarnya sudah menunjukkan makna jamak. Kemudian kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat, tetapi menghilangkan atau membuang kata yang memang tidak diperlukan. Mubazir kan untuk apa juga mubazir ya? Nah, Tidak harus menggunakan kata. Berarti kalimat efektif itu tidak harus selalu pendek Bu ya. Betul. Maksudnya kalimat yang panjang itu tetap efektif Bu ya. iya, tapi harus hemat gitu ya Pak ya. Kan mubazir kan sama. Misalnya Pak Ibnu ke mall atau ke rumah makan beli macam-macam makanan. Nah, misalnya padahal di rumah yang dimakan hanya satu misalnya. Atau ketika puasa sama kan kita biasanya rasa lapar mata beli ini beli itu. Ah, itu berarti kan mubazir. Nah, sama juga dengan kalimat seperti itu, Pak. Ya. Oke. Contohnya Tim, gimana ini? Ya, kalau contohnya di sini kalau kita lihat contoh berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas. Nah, itu membingungkan juga ya. Penelitian ini akan mengungkapkan beberapa temuan-temuan sebagai berikut. Nah, ini banyak mubazirnya Pak Ibnu ya. Biar ada nih biasanya masih ada batasan berapa lembar gitu kan. Bukan, kalau kehematan bukan berarti batasan berapa lembar ya, tapi ini banyak sekali kalimat-kalimat yang kata-kata yang mubazir yang digunakan dalam kalimat ini. Sering ya. terjadi gitu di mahasiswa. Betul, Karena tadi betul. itu mengejar Ya supaya banyak, ya supaya berlembar-lembar. Padahal itu salah ya. kadang malah dosennya yang bingung membaca. Betul. Ini kalau kita perbaiki berarti ada beberapa yang dihilangkan Bu ya. Betul, iya. Nah ini ya penjelasan sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan penjelasan, wah ini terlalu mubazir ya. Kalau kita sederhana kita hilangkan yang berbeda jadi beberapa. Iya betul. Berdasarkan penjelasan di atas itu ya, atau berdasarkan penjelasan tersebut ya. Jangan berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sudah ada tersebut di atas lagi ya. Nah ini ya. Penelitian akan mengungkapkan beberapa temuan-temuan sebagai berikut. Nah ini juga sudah hemat Pak Ibnu ya. Jangan karena kita mengejar banyak baris, banyak halaman sehingga kalimatnya dipanjang-panjangkan. Padahal salah ya. Tentunya nanti nggak efektif Bu. Betul, mubazir ya. Mubazir kata. Jadi hemat ya, betul. Itu sering terjadi. Betul, sering terjadi ya sehari-hari, betul ya. Jadi nanti mahasiswa setelah ini misalkan hemat katanya. Kasihan juga dosennya, bingung kadang kita kan Bu ya. Iya, ini kenapa diulang-ulang terus gitu ya? Dari halaman 1, 2 sama saja. Ini nggak ketemu malah. Betul. Udah kalimat itu menyampaikan maksud atau gagasan ya. Iya, betul. Misalnya ini beberapa satu lagi. Nah, ini ya. Misalnya di sini ya,
ada contoh, salah satu contoh ya, hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui presiden datang. Nah ini hadirin serentak berdiri setelah mengetahui. Nah ini hadirin mereka itu subjeknya ganda ya. Ini siapa hadirinnya? Mereka siapa gitu ya. Kemudian ia memakai baju warna merah. Merah ini sudah pasti tidak usah warna ya, pasti merah ya. Sudah itu kan mubasir ya. Dia hanya membawa badannya saja, ya hanya dan saja itu kan sama. Sebetulnya dia membawa badannya saja boleh, dia kan hanya sama, bersinonim itu Pak Ibnu ya. Salah satu aja. Iya, jadi salah satu aja, ndak usah mubasir kebanyakan ya. Satu dua. Iya, mendua hati. Nah ini lalu ciri Selanjutnya ya. Ini terakhir ya tadi ada Ibu. Betul ya. Artinya namanya apa? Kelogisan dari Betul ya. Jadi ini salah satu ciri kalimat efektif juga adanya kelogisan ya dalam membuat kalimat ya. Misalnya kelogisan ini artinya kalimat logis adalah kalimat yang dapat diterima sesuai dengan penalaran itu ya. Kemudian kelogisan ini juga mengandung sebuah kalimat ditandai pula oleh ejaan. Nah, ejaan itu penting juga ya. Kemudian kelogisan juga mengacu pada suatu kalimat yang dapat dikatakan lemah maknanya jika tidak logis. Meskipun sudah benar struktur pemakainya tanda baca atau maupun frasanya. Jadi ya. Jadi ini memang sangat harus logis ya. Logis. Oke. Logis. Masuk akal. Ya, betul, harus masuk akal. Oke, misalnya contohnya ini pembuangan tempat sampah di mana-mana dilakukan. Iya, baik. Pembuangan tempat sampah di mana-mana dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan kampus. Nah, ini juga tidak logis ya. Kenapa kata pembuangan itu tidak tepat sehingga kalimat menjadi tidak logis? Apa pembuangan sampah? Pembuangan tempat sampah. Iya, Pembuangan tempat sampah di mana-mana. dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Iya, Maksudnya itu apa? Gitu ya? kan tidak logis ya kalimatnya ini ya. Tempat sampahnya di ada tempat Betul, sampah betul. lagi, gitu. Tidak jelas ya, betul. Iya. Oke. Kepada Nah, Bapak waktu dan tempat kami persilakan. ini sering juga ini ya. Betul, ya kepada Bapak waktu dan tempat. Sebetulnya yang dipersilakan siapa? Waktu dan tempat atau kepada ke orang yang bersangkutan misalnya ya. Ini biasanya memang terjadi setiap ada acara ya, itu supaya kenapa seperti itu? Karena mereka seperti enak gitu loh, padahal itu salah ya. Sudah terbiasa. Iya, kalau saya nih kepada Ibu waktu dan tempat kami, ya sudah biar saja waktu dan tempat yang Maju. berdiri maju gitu ya. Dan saya Pak yang disuruh itu. Iya, karena waktu dan tempat kan tidak dipersilakan ya, dipersilakan itu manusianya, orang yang diminta itu aja Pak Ibu. Kepada Bapak. Iya, iya. Silakan gitu saja. Betul, 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 betul. Karena sudah terbiasa Bu. Iya, Nah, itu berarti ada 7 tadi Bu ya. Ada Betul, yang- banyak ciri-ciri yang memang harus Betul, betul. diperhatikan ketika dalam kita membuat kalimat yang agar kalimat itu menjadi efektif tadi Bu ya. betul. Jadi kalau saya simpulkan tadi yang paling pertama itu ada yang namanya kesatuan gagasan Bu ya. Betul. Jadi di dalam kalimat itu gagasannya harus satu. Intinya itu kesatuan gagasan harus bisa dipahami gagasannya dimaksud apa. Betul. Karena tadi kan sesuai definisi kalimat itu yang menyatakan suatu gagasan, suatu maksud ya Bu ya. Iya. Kemudian ada juga kepaduannya tadi Bu. Betul. Satu kalimat itu harus Padu. padu agar informasi yang disampaikan itu bisa diterima secara penuh ya, tidak terpecah-pecah seperti itu. Kalau Iya, saya simpulkan. betul. Lalu ciri yang ketiga tadi ada juga keparalelan atau sejajaran ya Bu ya. Nah ini saya agak asing nih, kok apanya yang sejajar ya? Oh ternyata bentukannya harus sejajar. Ya. Kalau menggunakan bentukan bi ya bentukan bi semua. Kalau bentukannya me semua sebetulnya. Betul, betul. Nah itu, jadi jelas gitu. Lalu tadi saya dapatkan juga itu ada ketepatan atau kecermatan lah juga. Jadi dalam kalimat yang efektif, kata yang dipilih itu harus tepat, diksi harus tepat. Lalu tidak menimbulkan tafsiran ganda, jadi tidak terjadi miskomunikasi tadi Bu ya. Iya, Jadi betul. gitu ya. Lalu ada juga tadi kehematan. Nah, berarti bukan hemat pangkal kaya ya. Tapi dalam membuat kalimat pastikan tidak ada kata-kata yang mubazir, Betul. tidak diperlukan. Hanya kata-kata yang diperlukan saja, gitu ya.
Tidak perlu kita menuliskan sebagaimana tersebut di atas tadi, tidak terlalu mubazir, karena dengan mengatakan seperti di atas atau seperti tersebut tadi sudah cukup jelas. Iya, betul Pak. Dan yang terakhir tadi ada kelogisan. Nah, itu bagaimana kita menyusun kata agar kalimat yang kita buat itu bisa diterima nalar ya, Pak, ya, seperti itu. Nah, tadi untuk ciri-ciri kalimat efektif, ya. agar kita bisa membuat kalimat yang Baik dan benar, betul Pak. Bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih banyak Bu Alif sudah menyediakan waktunya untuk menjelaskan kepada kita bagaimana sih kalimat yang baik dan benar itu, dan apa saja ternyata ciri kalimat efektif Bu ya. Kalimat efektif yang harus selalu kita tuliskan ketika membuat sebuah karya tulisan atau karangan ya. Terutama sebagai seorang mahasiswa ya. Betul, iya. Harus se-efektif mungkin ya, sesuai dengan ciri-ciri yang kita bahas tadi ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak Ibnu, semoga berguna ya. Iya, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dan bertemu. Amin. Sekian untuk podcast kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan dapat memberikan manfaat dan pelajaran kepada saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, saya Ibnu Syah Ramadan pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.